Menjelang siang yang terik, Asmah anakku masih terbaring sakit. Di sebuah dipan kayu beralaskan tikar yang sudah lusuh, di sebuah rumah kardus. Tubuhnya menggigil, dan badannya panas sekali. Walau sudah kukompres dengan kain bekas baju Asmah, dan sebotol air mineral dingin yang baru kubeli dari warung pinggir jalan. Di seberang tempat pembuangan sampah akhir, tempat di mana kami tinggal. Rumah kardus. Ya, rumah kardus. Rumah yang terbuat dari terpal iklan dengan dinding dalam dan alas kardus. Rumah di mana aku dan Asmah tinggal. Berteman panas dan dinginnya cuaca, serta nyamuk-nyamuk yang terasa pedih jika menggigit kulit. Kami tidak gratis tinggal di rumah kardus ini. Sebulan, kami harus membayar 150.000 untuk biaya mengontrak. Aku dan Asmah adalah pendatang di pinggiran kota besar ini. Awalnya, kami berniat mencari suamiku, bapaknya Asmah yang katanya ada di sini. Tapi, malah membuat aku dan Asmah hidup terlunta-lunta di kota ini. Rumahku di kampung yang cuma sepetak sudah diambil alih oleh Pak Karta, juragan tanah di desa kami. Suamiku Bustomi telah menggadaikan rumah kami saat ingin merantau. Katanya ingin mengadu nasib di kota ini. Tidak tega hatiku melihat kondisi Asmah. Bibir dan wajahnya pucat. Dia menggigil. Tetapi kening dan tubuhnya panas sekali. Sambil kukompresi dia, mataku tak henti-hentinya menangis. Aku merasa berdosa dan bersalah, telah membuat hidupnya susah. Maafkan ibu ya Asmah, ibu sudah membuatmu menderita seperti ini. Ucapku sembari mengusap-ngusap rambut Asmah. Mengembang genangan air di mataku. Ibumu juga seperti ibu yang lainnya, nak, yang ingin melihat anaknya bahagia. Tapi, apalah daya ibu. Air mataku semakin merembas. Sakit hati ibu, nak, melihat kondisimu seperti ini. Aku merasa telah menjadi ibu yang gagal. Bukannya ibu tidak ingin membawamu berobat ke rumah sakit ataupun poliklinik. Tapi, uang 30.000 hasil penjualan kardus, gelas, dan botol plastik kemarin, apakah cukup? Lirih suara Asmah memanggilku. Iya sayang, Asmah mau minum. Kudekatkan wajahku ke Asmah. Asmah menggeleng pelan. Asmah mau makan roti. Kutunjuki padanya roti kemasan 2000-an. Yang kubeli di warung tempatku membeli air mineral dan obat penurun panas eceran. Mata lesunya menatapku. Bibirnya yang kering dan pucat terasa berat untuk mengucap. Asmah, pengen makan roti yang dibungkus ini, Bu. Tangan kanannya menunjukkan bungkusan kertas berwarna coklat yang bertuliskan huruf M besar yang digenggam jemarinya. Ya, aku tahu tempat di mana makanan itu dijual. Aku sering melewatinya. Bahkan, duduk-duduk di sebelah taman, di seberang toko besar makanan itu berada. Saat aku dan Asmah membawa karung untuk mencari barang-barang sisa yang terbuang, yang bisa kami jual kembali. Air mataku semakin deras. Asmah memang seringkali memperhatikan mereka yang sedang makan lahap di restoran tersebut. Lewat kaca yang besar, kaca restoran yang bening dan mengkilap. Makan di situ mahal ya, Bu. Makanannya enak kali ya, Bu.
Dan aku tidak pernah bisa menjawab. Rasanya tidak mungkin aku dan Asmah bisa makan di restoran mahal tersebut. Asmah mau makan roti ini, nak? Tanyaku sambil mengambil kertas kantong berlogo M besar dari tangan Asmah dan menunjukkannya kepada Asmah. Asmah mengangguk pelan, matanya semakin layu. Asmah, tunggu ibu sebentar ya, nak. Ibu akan pergi untuk membeli roti ini. Pesanku pelan kepada Asmah, sembari kuusap pipinya dan kuraba keningnya yang masih terasa panas. Dengan menggenggam uang 30.500, aku berlari sekencang-kencang yang aku bisa, tanpa alas kaki. Tidak kuhiraukan berapa kilometer ku harus berlari, berapa panas aspal yang terus kutapaki, dan berapa ratus pasang mata yang memandang dengan tatapan heran. Peluh dan keringat membasahi seluruh tubuh dan pakaian lusuhku. Terengah-engah aku sesampainya di depan restoran. Badanku membungkuk memegangi lutut. Kakiku terasa berat untuk masuk ke dalam. Apakah aku boleh masuk? Apakah uang yang kubawa cukup? Aku meragu sembari mengusap peluh di wajahku. Sekumpulan pria berjaket hitam strip hijau yang banyak berkumpul di sekitar restoran itu memperhatikanku. Salah satu dari mereka lantas mendatangiku. Ada apa, Mbak? Tolong saya, Mas. Anak saya lagi sakit. Dia ingin sekali makan roti bulat dari restoran ini. Tapi uang saya hanya segini. Sambil kutunjukkan uang yang kubawa kepada pria tersebut. Pria itu memperhatikanku dari wajah hingga kakiku. Nafasku masih terengah-engah sembari menghusap peluh di wajahku. Sini, Mbak, biar saya yang belikan. Ku berikan semua uangku kepadanya. Pria itu lantas menemui teman-temannya, dan mereka mengerubungi pria tersebut. Tidak berapa lama, salah satu dari mereka setengah agak berlari masuk ke dalam restoran. Kawan dari pria itu keluar dari restoran dengan membawa bungkusan kantong plastik berlogo M besar dan langsung menghampiriku. Diikuti pria itu dan dua kawannya lagi. Mbak, ini burgernya dan ini uang simpan aja buat Mbak. Biar kami yang belikan secara patungan, gak apa-apa. Kata orang yang baru keluar dari restoran tadi, sembari mengembalikan uang yang tadi kuserahkan. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih sekali. Aku langsung teringat Asmah yang tadi kutinggalkan sendirian di rumah kardus. Maaf, Mas, saya harus buru-buru. Anak saya sakit dan saya tinggal sendirian di rumah. Aku pun segera bergegas ingin kembali pulang. Emangnya Mbak pulang kemana? Ke tempat pembuangan sampah akhir, Mas. Mereka saling bertatapan. Itu jauh loh, Mbak. Mbak tadi jalan kaki kemari. Aku hanya mengangguk. Nafasku masih sedikit terengah-engah. Ya sudah, Mbak kami antar pulang ya. Bro, anterin Mbaknya pulang yuk. Aku sungguh terharu melihat kebaikan mereka semua. Ternyata tidak semua orang seperti Juragan Karta. Terima kasih banyak ya, Mas. Mataku sedikit meremang. Segera setelah mengambil motornya, pria itu dan teman-temannya langsung mengantar aku pulang. Sesampainya aku di rumah kardusku, aku segera buru-buru masuk dan menghampiri Asmah.
Beberapa pria tersebut berdiri di depan pintu, sesembari melihat-lihat rumahku. Asma sepertinya tertidur. Wajahnya terlihat sangat pucat. Asma, bangun sayang. Ini ibu bawakan roti bulat yang Asma minta. Yuk, bangun sayang. Ini rotinya. Sembari tangan kiriku menunjukkan kantong belanjaan dan tangan kananku memegang kening Asma. Dingin. Ku pegang wajahnya, tangannya, kakinya. Semua dingin. Wajahnya tampak tenang. Asma, ini roti bulatnya, nak. Telaga mataku tak lagi mampu membendung air mataku. Bangun, nak. Ini ibu sudah belikan kamu roti. Tetapi Asma tetap terdiam. Pria itu segera menghampiri Asma dan memeriksa kondisi Asma. Dan aku diam terkunci di samping Asma. Pria itu menoleh ke arah kawan-kawannya dengan mata yang berkaca-kaca, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Berbarengan mereka mengucapkan doa perpisahan. Aku tersentak. Aku tersadar jika Asma sudah tiada. Aku menghambur memeluk tubuhnya. Ku goyang-goyangkan badan anakku Asma. Hatiku merasa belum menerima. Bangun, Asma. Bangun, nak. Ibu belum membahagiakan kamu. Asma tega meninggalkan ibu sendiri. Asma jahat sama ibu. Sakit dadaku, ya Allah. Air mataku tidak berhenti mengalir. Ibu belum membahagiakan kamu, nak. Ibu hanya membuat kamu susah, Asma. Ku taruh kantong belanjaan berlogo M itu di badan Asma. Ini roti bulat pesananmu, nak. Ibu minta sedikit ya. Hitam, duniaku gelap, dan aku seperti terlelap.